Oke, perkenalkan, nama saya Nikelek Purnamasari. Di sini saya akan menginformasikan kepada teman-teman profil perusahaan yang akan kita gunakan untuk pengisian SPT masa PPN. Nah, di sini kita menggunakan atau mendapatkan data dari PT Akuntansi Holistik yang didirikan pada tanggal 1 Mei 2018 dengan NPWP 01333444509100 yang berkedudukan di Jalan Indonesia nomor 3, Jakarta. Nah, saat ini akuntansi holistik ini bergerak di bidang industri dan perdagangan dengan nomor KLU 60055. Dan produk yang dihasilkan oleh PT Akuntansi Holistik ini adalah komputer dengan merek OK. Dan ini merupakan data-data yang perlu kita inputkan ke SPT masa PPN. Nah, bagaimana sih bentuk dari SPT masa PPN tersebut? Mari kita simak. Nah, jadi ini merupakan penampilan dari SPT masa PPN, di mana tampilan yang di awal ini adalah merupakan formulir 11111, di mana formulir ini adalah formulir induk. Selanjutnya, yang kedua ada formulir 1111AB, di mana formulir ini berfungsi untuk rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Jadi semua transaksi ataupun semua catatan mengenai penyerahan dan perolehan akan direkap di formulir 111AB. Nah, selanjutnya ada formulir 1111A1, di mana formulir ini digunakan untuk mencatat daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Jadi semua transaksi yang berkaitan dengan ekspor itu akan dicatat di sini. Selanjutnya yang keempat itu ada formulir 1111A2, di mana formulir ini berfungsi untuk mencatat daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Jadi jika ada transaksi mengenai pengeluaran ataupun penjualan akan dicatat di sini. Retur pun di sini. Selanjutnya, yang kelima itu ada formulir 1111B1, di mana formulir ini berfungsi untuk mencatat daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Jadi, jika ada transaksi mengenai pajak masukan yang atas impor akan dicatat di formulir 111B1. Dan yang keenam, itu ada formulir 1111B2, di mana formulir ini berfungsi untuk mencatat daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP ataupun JKP dalam negeri. Seperti itu. Jadi jika impor, kita taruh di 1111B1. Jika pajak masukan dalam negeri, kita taruh di formulir 111B2. Dan yang terakhir ada formulir 1111B3, di mana formulir ini berfungsi untuk mencatat daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapatkan fasilitas. Jadi dikecualikan dari yang daftar pajak masukan dapat dikreditkan dan pajak masukan dari impor. Nah, untuk pengisian SPT sendiri, teman-teman bisa inputkan secara manual pada setiap formulir-formulir ini, dan setelah teman-teman menginput semuanya, maka akan langsung secara otomatis akan direkap di formulir 11AB. Dan setelah itu teman-teman bisa mengisikan nama PKP, alamat, telepon, NPWP, dan masa pajak di formulir induk atau formulir 1111. Dan data yang dapat dari sini itu secara otomatis akan terisi. Nah, jadi untuk pengisian SPT itu sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. PT Akuntansi Holistik adalah perusahaan yang didirikan pada tanggal 1 Mei 2018. Berkedudukan di Jalan Indonesia nomor 3 Jakarta. Dan sudah dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 1 Januari 2019. Berikut ini merupakan transaksi selama bulan Januari 2019 dari PT Akuntansi Holistik. Yang pertama itu transaksinya diekspor komputer kepada Arsenal Ltd London dengan nilai ekspor sebesar 1.200.000.
PEB telah disetujui oleh DJBC pada tanggal 12 Januari dengan nomor seri PEB 000033. Karena transaksi yang pertama merupakan transaksi ekspor, maka dalam SPT dia dimasukkan ke formulir yang berkode A1. Nah, nama pembeli Arsenal Ltd London, nomornya PEB 000033 dengan tanggal 12 Januari 2019 dengan jumlah DPP 1.200.000. Ini dimasukkan ke dalam formulir 111A1. Kemudian transaksi yang kedua, itu diserahkan 20 unit komputer dengan harga jual 200 juta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, di mana faktur pajak ini dibuat pada tanggal 11 Januari dengan nomor seri 0200013000001. Karena transaksi yang kedua ini termasuk ke penyerahan dalam negeri, maka dalam SPT dimasukkan ke formulir 111 dengan kode A2. Jadi seperti ini, A2 dengan nama pembeli Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, masukkan nomor NPWP, kode dan nomor seri, kemudian tanggalnya 11 Januari 2019 dengan jumlah DPP 200 juta rupiah, PPN 10% menjadi 20 juta. Transaksi yang ketiga, yaitu dijual mesin pabrik dengan harga jual 190 juta kepada PT Mandiri Sejahtera, di mana faktur pajak dibuat tanggal 21 Januari dengan nomor seri 0900013000006. Karena transaksi yang ketiga termasuk ke dalam negeri, penyerahan ke dalam negeri, maka sama dengan transaksi yang kedua dicatat dalam formulir 1111A2. Dimasukkan nama pembelinya PT Mandiri Sejahtera dengan NPWP-nya juga, kemudian kode dan nomor serinya, tanggalnya 21 Januari 2019 dengan jumlah DPP 190 juta dengan total PPN 10% menjadi 19 juta rupiah. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal perolehan. Langsung saja kita bahas soal nomor 1 atau yang pertama, yaitu dibuat PIB atau pemberitahuan impor barang dengan nomor PIB 000055 dan telah dibayar PPN terutang pada tanggal 8 Januari 2019 sebesar 1 juta melalui Bank Syariah Mandiri atas impor bahan baku pembuatan komputer dari Dell Corp Amerika. Nah, dari soal kita ketahui bahwa ini merupakan pajak atas impor barang. Jadi kita langsung masukkan data ini ke formulir 1111B1 atau daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Langsung kita cek ke filenya. Nah, di sini. Jadi ini sudah sesuai dengan form yang akan kita isi, yaitu formulir 111B1. Yang pertama kita masukkan adalah nama penjual BKP atau BKP tidak berwujud atau pemberi JKP, yaitu Dell Corp Amerika. Lalu untuk dokumen tertentu yaitu nomornya kita masukkan PIB 000055. Lalu untuk tanggalnya kita masukkan sesuai soal, yaitu 8 Januari 2009. Dan lalu karena di soal sudah diketahui besaran PPN-nya yaitu 1 juta rupiah, dan untuk mengetahui berapa jumlah DPP-nya, kita tinggal mengalihkan 1 juta dengan 100, kemudian dibagi 10 karena PPN impornya itu 10%. Jadi kita sudah mengetahui DPP dan PPN-nya. Lalu untuk PPN BM-nya kita kosongkan karena tidak ada pajak penjualan atas barang mewah, dan untuk keterangannya kita masukkan BKP atau barang kena pajak. Soal selanjutnya, diterima faktur tertanggal 16 Januari 2019 dengan nomor sekian atas perolehan komputer elektronik untuk pembuatan komputer yang telah dibeli dari PT Bintang Sejahtera dengan harga jual sebesar 20 juta dengan NPWP sekian. Yang pertama, kita analisis soalnya terlebih dahulu. Karena kita melakukan transaksi pembelian, maka kita kategorikan ini sebagai pajak masukan dan dapat dikreditkan karena BKP, yaitu komputer yang dibeli, masih berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. Jadi formulir yang digunakan adalah formulir 1111B2. Kita cek formulirnya. Formulirnya itu ada di slide selanjutnya, yaitu ini. Langsung saja kita masukkan
penjual BKP atau pemberi JKP ini, yaitu PT Bintang Sejahtera sesuai dengan nama PT-nya. Lalu untuk NPWP-nya kita masukkan sesuai di soal, dan untuk nomor dan kode seri juga kita input sesuai dengan di soal, dan untuk tanggal kita masukkan tanggal diterimanya faktur yaitu 16 Januari 2019. Lalu untuk DPP kita masukkan sebesar harga jual yaitu 20 juta. Untuk PPN-nya itu kita masukkan 2 juta, didapat dari 20 juta ini dikalikan dengan tarif pajak PPN-nya yaitu 10%. Soal selanjutnya yaitu soal yang ketiga, dibayar tagihan listrik kantor sebesar 8 juta dan ini sudah termasuk PPN dan diterima kwitansi sebagai bukti pembayaran tertanggal 2 Januari 2019 dengan NPWP sekian. Dan untuk nomor dokumennya di sini tidak ada, jadi nanti kita bisa kosongkan. Langsung saja kita masukkan juga ke form 111B2. Untuk namanya juga kita masukkan yaitu sesuai soal yaitu PT PLN, dan untuk NPWP kita masukkan sesuai soal. Untuk kode dan nomor seri karena tidak ada, kita kosongkan atau kita tulis 0. Untuk tanggalnya kita masukkan sesuai soal yaitu tanggal 2 Januari 2019. Untuk DPP dan PPN-nya di soal diketahui bahwa tagihan listrik tersebut sebesar 8.800.000 dan itu termasuk PPN. Jadi kita cari beberapa DPP-nya yaitu dengan cara mengalihkan 100 per 110, 100 per 110 dikali dengan jumlah tagihan yang tadi yaitu 8.800.000. Kita dapatkan 8 juta, itu merupakan DPP-nya. Kenapa bisa 100 per 110? Itu karena kita memakai persentase pajaknya itu 10%, jadinya 100 per 110. Nah, kita sudah dapat DPP-nya yaitu 8 juta. Untuk mencari PPN-nya, kita tinggal kalikan di hasil DPP tadi yaitu 8 juta, tinggal kita kalikan dengan 10%, yaitu 800. Jadi kita dapatkan PPN-nya itu 800. Lalu selanjutnya, untuk PPN BM dan kode dan nomor seri ini juga kita kosongkan sama. Dan karena ini ada 2 transaksi, jadi kita perlu untuk menjumlahnya di bawah. Kita tinggal jumlahkan untuk total DPP dan total PPN-nya. Total DPP itu 20 juta ditambah dengan 8 juta sehingga kita mendapatkan hasil 28 juta. Dan untuk PPN-nya yaitu 2 juta dan 800.000, kita dapatkan hasilnya 2.800.000. Baik, di sini saya akan mulai mengisi formulir 1111AB, yaitu rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Di mana pada formulir ini terdapat rekapitulasi penyerahan, rekapitulasi perolehan, dan penghitungan PM yang dapat dikreditkan. Pada rekapitulasi penyerahan, di bagian A, yaitu ekspor BKP berwujud atau BKP tidak berwujud atau JKP, itu diambil dari formulir 111A1. Lalu pada bagian B, yaitu penyerahan dalam negeri, di nomor 1 itu penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak digunggung, itu diambil dari total formulir 111A2 pada bagian DPP dan PPN-nya. Lalu pada nomor 2 itu ialah penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung itu karena tidak ada, maka dikosongkan saja. Lalu di bagian C yaitu ada rincian penyerahan dalam negeri. Pada nomor 1 itu ada penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya harus dipungut sendiri. Itu didapat dari jumlah IB1 dengan faktur pajak kode 01, 04, 06, dan 09 ditambah IB2. Maka DPP-nya itu menghasilkan 190 juta dan PPN-nya itu ialah 19 juta. Lalu pada bagian 2 atau pada nomor 2 itu ada penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya dipungut oleh pemungut PPN, yaitu didapat dari jumlah IB1 dengan faktur pajak kode 02 dan 03, yaitu menghasilkan DPP-nya itu ialah 200 juta dan PPN-nya itu ialah 20 juta. Lalu pada nomor 3 itu ada penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya tidak dipungut, itu didapat dari jumlah IB1 dengan faktur pajak kode 07, karena tidak ada maka dikosongkan saja. Lalu pada nomor 4 itu penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPN BM-nya didapat dari jumlah IB1 dengan faktur pajak kode 08, karena tidak ada maka dikosongkan saja. Lalu pada rekapitulasi perolehan di bagian A yaitu impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang PM-nya dapat dikreditkan,
itu diambil dari formulir 1111B1 yaitu 100 juta dan PPM-nya 10 juta. Lalu pada bagian B yaitu perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan itu diambil dari formulir 1111B2 yang dimana DPP-nya ialah 28 juta dan PPN-nya ialah 2.800.000. Lalu pada bagian C yaitu impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan atau impor atau perolehan yang mendapat fasilitas itu diambil dari formulir 1111B3 di mana pada formulir B3 ini tidak adanya daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan yang mendapat fasilitas itu maka dikosongkan saja. Lalu pada bagian D ialah jumlah perolehan dari 2A, 2 ditambah 2B, ditambah 2C, maka DPP-nya itu menghasilkan atau mendapatkan 128 juta dan PPN-nya ialah 12.800.000. Lalu, penghitungan PM yang dapat dikreditkan pada bagian A ialah pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan itu didapat dari 2A ditambah dengan 2B. Maka mendapatkan hasil 12.800.000. Karena pada bagian B pajak masukan lainnya itu tidak ada, maka dikosongkan saja. Lalu pada bagian C itu jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan didapat dari 3A ditambah dengan 3B4, maka mendapatkan hasil yaitu 12.800.000. Selanjutnya kita akan mengisi SPT induk yaitu SPT masa PPN formulir 1111. Pertama-tama kita isikan data wajib pajak di mana nama terdiri dari nama PKP, alamat, telepon, kode KLU, NPWP, dan masa pajak sesuai di soal yaitu bulan Januari sampai dengan Januari 2019 dengan tahun buku dari bulan 1 hingga bulan 12. Pada pembetulan ke kita tuliskan 0 dan normal ini akan otomatis terisi. Selanjutnya untuk data-data pada formulir SPT induk ini sudah otomatis terlink dari lampiran-lampiran yang ada di bawahnya, di mana terdapat PPN terutang atas ekspor yaitu dari formulir 1111AB senilai 1.200.000.000 dan penyerahan yang PPN-nya harus dipungut juga bersumber dari formulir 1111AB yaitu senilai 190 juta dan penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN senilai 200 juta sehingga jumlah seluruh penyerahan sebesar 1.590 juta dan PPN terutang dengan total 39 juta. Pada penghitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar, pada poin A kita peroleh nilainya dari atas yaitu dari PPN penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri. Sedangkan pada pajak masukan yang dapat diperhitungkan kita peroleh dari lampiran yaitu formulir 1111AB yang kita ambil nilainya dari sini yaitu senilai 12.800.000. Sehingga kita peroleh PPN kurang atau lebih bayar senilai Rp6.200.000.